kasih karunia dan damai dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Mari kita memahami apakah arti bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Katekismus Gereja Katolik 454 mengajarkan demikian, sebutan anak Allah menyatakan hubungan yang unik dan kekal antara Yesus Kristus dan Allah Bapanya. Yesus adalah putra Allah yang tunggal dari Allah Bapa. Yohanes 1 ayat 14 dan 18, Yohanes 3 ayat 16 dan 18. Ia adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Untuk menjadi seorang Kristen, kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37, 1 Yohanes 2 ayat 23. Dengan mengakui Yesus adalah putra Allah, kita mengakui bahwa Yesus adalah Allah sendiri, karena putra Allah adalah Sang Firman Allah yang telah ada sejak awal mula, yang kemudian menjadi manusia dan hadir di tengah-tengah umat manusia. Pengertian, anak Allah, ini tidak untuk disamakan dengan pengertian, anak, seperti terjadi pada manusia. Anak Allah menunjukkan hubungan asalnya yaitu anak berasal dari Bapa namun bukan sebagai akibat perkawinan, seperti pada manusia. Pengakuan akan Kristus sebagai anak Allah adalah pusat iman para rasul yang menjadi fondasi gereja. Di awal Injil, malaikat Gabriel lah yang pertama kali menyatakan hal ini kepada Bunda Maria saat mewartakan kabar gembira dari Allah. Malaikat itu mengatakan bahwa Maria telah dipilih oleh Allah untuk melahirkan putranya, Yesus. Lukas 1 ayat 26-35. Kata malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Kita juga akan melihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan demikian. KGK 484. Pewartaan kepada Maria membuka kegenapan waktu. Galatia 4 ayat 4. Janji-janji terpenuhi, persiapan sudah selesai. Maria dipanggil supaya mengandung Dia, yang di dalamnya akan tinggal seluruh kepenuhan kealahan secara jasmaniah. Kolose 2 ayat 9. Jawaban ilahi atas pertanyaan Maria, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Lukas 1 ayat 34 menunjukkan kekuasaan Roh. Roh Kudus akan turun atasmu. Lukas 1 ayat 35. KGK 485. Perutusan Roh Kudus selalu berhubungan dengan perutusan putra dan diarahkan kepadanya. Roh Kudus diutus supaya menguduskan rahim perawan dan membuahinya secara ilahi, Ia yang adalah Tuhan dan menghidupkan, menyebabkan bahwa perawan mengandung putra abadi Bapa, yang menerima kodrat manusiawi dari Dia. KGK 486. Putra tunggal Bapa, yang dikandung oleh perawan Maria sebagai manusia, adalah Kristus, artinya diurapi Roh Kudus, sejak awal keberadaan manusiawinya, juga apabila itu baru dinyatakan selangkah demi selangkah, mula-mula kepada para gembala, lalu kepada para ahli nujum, Yohanes Pembaptis dan para murid. Seluruh kehidupan Yesus akan menyatakan bahwa Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Setelah kelahirannya, Yesus dipersembahkan di Bait Allah, dan Simeon mengenalinya sebagai Mesias, yang diurapi Allah untuk membawa keselamatan. Lukas 2 ayat 26 dan ayat 30. Selanjutnya, di awal tampilnya Yesus di hadapan umum, Yohanes Pembaptis pun mengenali Yesus sebagai Mesias, dan memberi kesaksian, Ia inilah anak Allah, Yohanes 1 ayat 34. Namun di antara ke-12 rasul, Rasul Petruslah yang pertama kali mengakui ketuhanan Yesus dengan berkata bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Pengakuan iman Petrus ini adalah pernyataan yang diwahyukan Allah, sehingga Kristus mengatakan, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga,
Matius 16 ayat 17. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengaruniakan Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan. Amin.